Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan menyajikan kembali tentang babat pasar. Sebab babat pasar yang sebelumnya yang sudah kami unggah itu perlu penyempurnaan. Kali ini saya akan lagi membahas tentang babat pasar. Warganet yang berbahagia dimanapun berada, izinkanlah saya mengucapkan pangastung kari dan pangasamu umat. Om awi genam astu namo siwa budaya. Om ang geng geni jayasci. Om ang geni jaya wijaya jagate. Om manik jatis Ganesha de kuturan barada. Dia nama suara. Om ano badrah kratawu yang tu siswata. Om kesantoye kadi dosa. Om santoye wacike mama. Om kesantoye manah se dosa. Ta permada kesamu suami. Om santai. Om. Warganet yang berbahagia, salam rahajeng rahayu. Selamat sentosa, tidak kurang dari suatu apapun. Warganet yang berbahagia, kali ini saya membahas babat pasar mulai dari awal, yaitu mulai
dari ketika alam masih kosong. Saya akan membacakan secara lengkap, warganet sekalian. Jadi saya akan mulai saja membacakan ketika alam masih kosong. Kosong, itulah awal dari kisah ini. Dahulu kala, ketika belum ada matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain termasuk planet bumi, hanya ada Sang Hyang Ambang yang Maha Tunggal. Beliau Maha Besar memenuhi alam raya yang luasnya tak terbatas, namun juga Maha Kecil, sehingga bisa longgar di lubang yang paling kecil. Ketika itu segalanya bersifat sempurna, suci karena tidak ada yang lain selain Yang Widi yang Maha Sempurna. Apabila dilukiskan dengan aksara yang utama, beliau adalah Windu, yang berarti kosong. Dalam wujud Sang Yang Windu, suaranya seperti telinga ditutup. Windu juga berarti kawi, dan kemudian menjadi Sang Hyang Paramukawi. Sedangkan Windu yang bermakna kosong, beliau seakan-akan tidak ada, namun sesungguhnya kosong yang penuh ada di mana-mana, di setiap saat, tidak berujung pangkal, tanpa asal mula dan tidak ada batasnya oleh umat Hindu di sini. Beliau kemudian lumrah disebut Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau mempunyai sifat yang serba maha, yaitu Maha Tahu, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Adil. Kemudian beliau dikisahkan melakukan yoga samadhi. Dari yoga samadhinya itu terciptalah Sang Hyang Licin, yang juga disebut Sang Hyang Eka Aksara, yakni Omkara. Selanjutnya Sang Hyang Eka Aksara melakukan yoga samadhi, lahirlah Sang Hyang Purusa Paradana, Hawa dan Adam, atau positif dan negatif. Keduanya itu juga disebut Sang Hyang Akase dan Pratiwi. Keduanya disebut pula Rua Bineda, baik buruk atau suka duka. Dalam aksara keduanya disebut Sang Hyang Dwi Aksara, yaitu Ang dan Ah. Kemudian Sang Hyang Purusa Paradana melakukan yoga samadhi, maka lahirlah Sang Hyang Tri Purusa, yakni Sang Hyang Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Dalam wujud aksara, Sang Hyang Tri Purusa itu adalah Ang, Om, Mang, yang sering disebut Tri Aksara. Tri Aksara suci itu adalah lambang dari Sang Hyang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiga nama Tuhan itulah yang kemudian mencipta alam beserta isinya, memelihara dan melebur atau memperalina kembali ke asalnya. Seterusnya, Sang Hyang Tri Purusa juga melakukan yoga samadhi. Dari yoga samadhinya ini lahirlah Sang Hyang Catur Purusa, juga disebut Sang Hyang Catur Windu Dewa. Mereka itu adalah yang sulung bernama Sang Hyang Amurwa Akasa Sakti. Yang kedua disebut Sang Hyang Sakti Sabta Kadua. Ketiga disebut Sang Hyang Surya Risiwu. Dan yang bungsu disebut Sang Hyang Guru Pasupati. Demikianlah Tuhan yang Maha Pencipta mencipta matahari, bulan, bintang-bintang, planet bumi, dan lain-lainnya, termasuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, Tuhan mencipta seorang yang sakti luar biasa. Wajahnya sangat serem dan mengerikan, bertaring panjang, tajam dan lancip. Sifatnya hampir seperti raksasa, yakni loba, tamak, rakus, dan pemarah. Oleh karena itu, ia senantiasa menimbulkan kegoncangan dan keresahan semua makhluk. Akhirnya ia kembali ke akhirat. Sesudah itu, Yang Maha Pencipta mencipta sepasang benih manusia, laki perempuan atau Ardhanariswari. Setelah dibersihkan, keduanya dimasukkan ke dalam buah kelapa
setelah diberi mantra sehingga menjadi suci. Mereka diwujudkan seperti seorang pertapa di pertengahan Gunung Agung. Di sana mereka melakukan tapa dengan memuja Batarah Hyang Pasupati agar segera turun di Pulau Bali untuk menjadi junjungan dan pujaan di pulau ini. Begitulah ketika Bali masih kosong, warganet sekalian, saya sekarang akan bacakan Bali dalam keadaan labil. Waktu itu ya. Dahulu kala Bali dan Lombok sunyi senyap. Dua pulau ini seolah-olah mengambang di tengah laut. Di barat perahu tanpa pengemudi. Dua pulau ini keadaannya sangat labil. Oleng ke sana kemari, tidak menentu arahnya. Keduanya selalu bergoyang dan kadang-kadang rapat menjadi satu. Keadaan ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Batarah Hyang Pasupati. Beliau merasa kasihan melihat Pulau Bali dan Lombok yang terus bergoyang tatkala itu. Di Bali baru ada 4 gunung, yaitu di sebelah timur Gunung Lempuyan, di sebelah selatan Gunung Andekase, di sebelah barat Gunung Batu Karu, dan di sebelah utara Gunung Beratan. Untuk menstabilkan Bali dan Lombok, Batarah Hyang Pasupati memotong puncak Gunung Sumeru di Jawa Timur. Potongan gunung itulah kemudian ditancapkan di Bali dan Lombok agar tidak oleng lagi. Nah, supaya pelaksanaannya lancar, Batarah Hyang Pasupati menitahkan Sang Badawa Nala menjadi dasar bumi, Naga Ananta Boga dan Sang Basuki dititahkan sebagai pengikatnya, sedangkan Sang Naga Taksaka ditugaskan menerbangkan potongan Gunung Sumeru tersebut. Potongan Gunung Sumeru ini dibawa ke Bali pada hari Waraspati Kamis Kumanes Wara Merakit Panglomping 15 Sasih Karo Tunggak 1 Rah 1 Chandra Sangkala Eke Tangbumi tahun Isaka 11 sekitar bulan Agustus tahun 89 Masehi ketika membawa potongan gunung itu. Ada bagian-bagian yang tercecer, bagian yang kecil menjadi gunung lebah, kini disebut Gunung Batur, terletak di Kintamani Bangi. Sedang bagian yang lebih besar menjadi Gunung Tok Langkir, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Agung di Karangasem. Dengan adanya tambahan 2 gunung, maka sejak itu di Pulau Bali terdapat San Pralinggegiri 6 buah gunung. Setelah 70 tahunan lamanya, pada hari Supre Jumat Kliwon Wara Tolu Sasih kelima penanggal Pengklu Rah Tunggak 13 sekitar bulan November turun hujan yang sangat lebat disertai gempa bumi hebat selama 2 tahun pada tahun Isaka 113 atau sekitar tahun 1191 Masehi. Gunung Agung meletus, tidak ada dikisahkan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut. Untuk menenangkan Pulau Bali, Batarah Hyang Pasupati memerintahkan Sang Hyang Tripurusha untuk datang ke Bali. Yang pertama adalah Batarah Hyang Putranjaya yang juga disebut Batarah Hyang Mahadewa yang berperahyangan di Besakih di Gunung Tok Langkir atau Gunung Agung. Yang kedua adiknya yaitu Batarah Hyang Dewi Danu berperahyangan di Hulun Danu Batur, Pura Hulun Danu Batur dan di Gunung Batur. Sedang Batarah Hyang Kenejaya yang juga bersama-sama tiba di Bali berperahyangan di puncak Gunung Lempuyang, Pura Luhur Lempuyang. Ketiga Batarah ini bersama-sama berangkat ke Bali dari Gunung Sumeru atas perintah Batarah Hyang Pasupati. Menjelang berangkat, Hyang Pasupati bersabda kepada Batarah Hyang Tripurusha. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hyang Pasupati berkata demikian, "Kamu Mahadewa Danu Geni Jaya, aku perintahkan kamu segera berangkat ke Bali agar menjadi tenang keadaan di Pulau Bali, dan di sana kamu menjadi junjungan nanti." Mendapat perintah demikian,
Batara yang 3 purusa tidak bisa menolak. Namun sebelum berangkat, ketiganya mengaturkan sembah terlebih dahulu kepada Hyang Pasupati. Ya Hyang Batara, kami putra Hyang Batara masih anak-anak, belum tahu jalan yang harus dilalui. Hyang Pasupati lalu bersabda, anakku bertiga, jangan susah hati, akan kutunjukkan jalan, sebab kamu adalah anakku, berdoalah. Semoga kamu segera tiba di Bali untuk dipuja di sana. Tak lama kemudian, Hyang Pasupati memasukkan Batara yang 3 purusa ke dalam buah kelapa gading. Hyang Pasupati kemudian memberikan berkat. Kemudian berdasarkan ketinggian ilmu batinnya, Batara yang 3 purusa berangkat ke Bali melalui dasar laut, tiba di Bali. Sebagaimana telah disebutkan, Hyang Mahadewa berperhayangan di Besakih, di Gunung Agung Batara Dana, di Pura Ulun Dalu Batur, di Gunung Batur, dan Batara yang Ganijaya menuju puncak Gunung Lempuyang, Pura Luhur Lempuyang. Setelah itu menyusul pula putra yang Pasupati yang lain, yakni Batara yang Tunggu berperahyangan di Gunung Batu Karu, Tabanan. Batara yang Manik Bumamang berperahyangan di Gunung Beratang, juga di Tabanan. Batara yang Manik Galang berperahyangan di Pejeng, dan Batara yang Tudu berperahyangan di Gunung Andakasa. Ketujuh Batara putra putri Hyang Pasupati tersebut kemudian disebut Sabta Batara. Beberapa lama kemudian, yakni pada hari Selasa Kliwon, Wari Jolongwangi Sasih Karu, menanggal ping 1 Rah 8 Tengah 1 tahun Isaka 118 sekitar bulan Agustus tahun 196 Masehi, Batara yang Mahadewa dan Batara yang Ganijaya mengadakan yoga samadhi. Pada waktu itu Gunung Agung meletus kembali dari yoga samadhi. Batara yang Ganijaya keluar banjir api. Tempat aliran api itu disebut Sungai Api. Dari kekuatan batin dan pancabayu Batara yang Ganijaya, lahirlah 4 putra laki-laki yang sulung bernama Ampu Wite Dharma alias Sri Mahadewa. Yang kedua adalah Sangyang Sidimantra Sakti. Yang ketiga Sang Kul Putih. Dan yang bungsu pindah ke Madura untuk menjadi raja di sana. Sebagaimana tersirat dalam lontar Utara Kanda Dewa Purana Bangsul, Sanghyang Parameswara, nama lain Batara Sanghyang Pasupati, mengeluarkan perintah kepada putra-putranya, terutama kepada Sanghyang Ganijaya Sakti atau Batara yang Ganijaya. Perintah itu berbunyi sebagai berikut. Wahai anakku sekalian, kamu kuperintahkan pergi ke Bali agar Bali menjadi tentram dan agar kamu menjadi penguasa. Junjungan rakyat di sana, kamu boleh memilih gunung sebagai tempat tinggalmu, dan di sana supaya kamu membuat kahyangan. Sekarang di Bali sudah ada beberapa buah gunung. Adanya gunung tersebut tidak lain berkat yogaku dahulu. Dengan membawa gunung-gunung itu dari India, Gunung Mahameru aku potong di pertengahannya sampai puncaknya, lalu aku bawa dan aku tempatkan di Pulau Bali. Setibanya di Bali, aku pecah-pecah menjadi beberapa bagian besar kecil. Sesudah aku letakkan semuanya seperti gundukan-gundukan, kemudian menjadi bukit-bukit di pegunungan, maka Bali menjadi tenang dan pulau itu tidak bergoyang lagi. Di sana aku kau jumpai nanti gunung terbesar yang disebut Gunung Agung, letaknya di bagian timur laut Pulau Bali. Gunung itu ibarat gunung emas berpuncak manik dan dasarnya terbuat dari ratna winten, berbatu merah, berpasir padi. Itulah bekas puncaknya Gunung Mahameru. Potongan Gunung Mahameru tersebut dahulunya aku bagi menjadi 3 bagian. Sebagian menjadi Gunung Batur atau Gunung Lebah, yang bagian bawahnya merupakan dapurnya yang Geni. Bagian bawah dari potongan Gunung Mahameru aku jadikan Gunung Rinjani
dan kuletakkan di Pulau Lombok, sedang puncaknya yang aku jadikan Gunung Agung juga disebut Yang Doh Langkir. Dan apabila sekarang dihitung dari bagian timur, akan dijumpai beberapa gunung, yaitu Gunung Tasahi, Gunung Pengalengan, Gunung Mangu, Gunung Cilanjane, Gunung Beratang, Gunung Batu Karu, Gunung Nagaloka, Gunung Pulaki. Sebelah tenggara terdapat Gunung Puncak Sangkur, Bukit Rande, Tare Tebang, dan di sebelah timur lagi terdapat Gunung Padang Dawe. Di pantai selatan akan dijumpai Gunung Andekase, Gunung Uluwatu, dan terus ke timur di sebelah tenggara terdapat Gunung Biahe, Gunung Biamuntik, dan kemudian terdapat Gunung Seraya. Begitulah banyaknya gunung-gunung yang mengelilingi Pulau Bali, dan masih banyak gundukan yang terdapat di tengah-tengah gunung tersebut di Pulau Bali yang tidak disebutkan namanya. Semua gunung ini, anakku, boleh dipilih untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal, dan di sana membangun perahyangan para dewata sekalian sebagai junjungan orang-orang Bali sampai akhir zaman. Demikianlah ikhwal para Batarah yang atau dewata dan perahyangan di Bali. Selanjutnya, para Batarah yang atau dewata tersebut berperahyangan di beberapa buah gunung dan tempat suci lainnya, sebagaimana dikemukakan di depan. Begitu dulu, organet sekalian, saya akan lanjutkan.